Alhamdulillah. Ya, enakin slow. Jam berapa ini, Gus? Jam berapa? Jam 6. Di Korea jam 6.16 tapi masih siang ini, masih siang. Masih terang, soalnya sudah memasuki musim semi. Kalau musim dingin jam segini udah nggak kelihatan. Terus kita saatnya pulang lembur di ini jalan-jalan dulu. Oh ya Gus, ngomong-ngomong sama mau nanya ini. Apa? Mau nanya apa? Nanya dong. Silakan. Apa itu, Jeff? Nah, mau nanya apa ini, Jeff? Apa ya? Ketika kamu menginginkan sesuatu, yang ini pengalamannya pernah kamu capai, actionnya itu bagaimana? Ini yang pernah dialami sama kamu, yang sudah terjadi. Jadi ini hanya sekedar sharing ya. Bukannya saya itu motivator yang banyak teori, tapi ini orang yang terlalu banyak masalah, sudah kenyang dengan masalah. Karena banyak pengalaman jadi, lah ini pengalaman. Ketika kita itu udah kenyang masalah, kan kita juga harus tahu satu masalah kira-kira pemecahannya dulu bagaimana. Kita harus ingat. Jadi ketika punya masalah, Allah itu memberi jalan seperti apa itu harus diingat. Kalau nggak ingat, sama ketika ada masalah bingung, pusing lagi. Jadi mungkin sekarang dikasih masalah santai saja. Karena saya yakin Allah pasti ngasih jalan. Pasti, nggak mungkin tidak. Setiap ada masalah pasti ada pemecahannya. Ketika sampean nggak lari dari masalah. Kecuali sampean lari dari masalah, nggak akan selesai masalah itu. Ngomong-ngomong, udah saking kenyangnya pengalaman ya. Pengalaman itu pengalaman ditipu apa gimana Gus? Ditipu, paling banyak ditipu. Ketika saya mau ke luar negeri, benar-benar di Jakarta tuh banyak penipu, penuh dengan penipu. Jadi, mungkin sampean kasih tahu ya, sahabat-sahabat sampean tuh yang mau ke luar negeri itu benar-benar santapan empuk bagi penipu. Ini saya dengar ini sampai ditipunya udah berkali-kali, ya kan? Nah, saya mau tanya. Bisanya sampai bangkit gimana caranya? Sekarang gini, bagi-bagi pengalaman. Bagi-bagi pengalaman ya, sharing santai. Ini kan obrolan sore, cerita sore dari Gus Ragi. Kalau buka puasa enak ini Gus. Bentar lagi Gus, kita buka burger Gus. Sebenarnya belum puasa 2 hari lagi Gus. Siap mental Gus. Oke. Nah, sekarang gimana? Saya kasih keluar dari masalahnya gimana? Jadi ini sekedar sharing. Ketika saya itu memiliki sebuah impian, ketika saya itu memiliki rencana besar, itu bagaimana action saya? Salah satunya, ketika saya menginginkan sebuah mobil, saya itu seperti orang gila, pergi ke tempat rental. Saya itu nggak pinter komputer, ke rental. Mbak, tolong ini diprintkan gambar mobil. Ketika itu saya Avanza. Oh, itu padahal pokoknya saya pengen mobil. Belum ada duit. Ketika saya tuh menginginkan sebuah mobil, saya pergi ke rental. Mbak, tolong diprintkan gambar mobil yang bagus. Itu diprintkan rental monitor apa rental mobil? Rental itu komputer. Oh, ini zamannya warnet. Iya, warnet. Ini tolong diprintkan gambar mobil. Apa Mas? Ya, Avanza boleh lah gitu. Yang bagus. Ketika di print yang bagus udah di print, saya bawa pulang. Saya tempelin di kamar. Sekiranya kita bangun tidur yang kita lihat itu yang pertama kali apa? Ketika kita bangun tidur yang dilihat atap, taruh di atas. Ataupun di dinding boleh. Nggak apa-apa, orang lain bilang alah orang gila, orang stres. Silakan. Yang penting buktinya sekarang yang bilang seperti itu sekarang diam. Jadi ketika saya menginginkan mobil, saya seperti itu. Saya print gambar mobil, saya tempelkan di kamar. Saya menginginkan rumah yang bagus, yang print gambar rumah yang bagus, saya tempelin di kamar. Saya lihat. Jadi ketika kita itu menginginkan sesuatu, yang pertama kita harus yakin. Doa yang sesungguhnya itu yang kamu rasakan. Jadi doa yang sesungguhnya bukan yang kamu ucapkan. Karena kamu ucapkan ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kamu belum tentu yakin bahwa Allah itu Maha Penyayang. Kamu masih takut di pabrik, wah nanti kalau Sajang marah atau bosnya marah. Itu karena belum yakin. Nggak bisa. Jadi doa yang sesungguhnya itu bukan yang kamu ucapkan, tapi yang kamu rasakan. Jadi yang kamu rasakan
dan kamu yakin nih bahwa Allah itu pasti ngasih itu, ya itu yang doa yang sesungguhnya. Ucapan tuh ya Allah ini, tapi kamu nggak percaya nggak bisa. Ketika kamu ya Allah berikan saya mobil dalam minggu ini, tapi kamu nggak yakin dari mana datangnya, sulit untuk datang. Jadi coba dulu latihan, kalau latihan itu menginginkan sesuatu yang jangan besar-besar dulu, dan kamu yang sekiranya yakin bisa dapatkan dulu dalam minggu ini. Perlu belajar, nggak bisa langsung spontan pengennya mobil mewah tapi dalam minggu ini gimana minggu ini dapat Ferrari, gajiannya aja lemburan 1 minggu cuma 150. Kan kalau logika seperti itu. Ya terus gimana ya Gus? Jadi pakai otak kanan. Dia bisa dapat mobil. Kalau otak kanan nggak usah mikir gajian, nggak usah mikir uang lembur, mikirnya semuanya dari Allah. Kita hidup bisa duduk di sini, kalau nggak dari Allah dari siapa? Kalau Allah nggak meridhoi, nggak mungkin kita bisa duduk di sini. Cuma diberi kenikmatan. Jadi seperti itu. Intinya, kalau saya pertama ketika saya mempunyai impian, saya akan lebih meyakini ketika saya melihat gambarnya dulu, biar lebih melekat dalam otak. Ketika kita melekat dalam otak, kita lebih yakin bahwa itu loh benar-benar saya harus meraih itu. Dan insya Allah nggak lama ketika saya membuat itu, banyak orang yang bilang ketawa, banyak orang gila atau apa, mungkin batinnya seperti itu. Di batin saya orang gila, silakan kita lihat nantinya. Dalam jangka sekitar 3 tahun, 4 tahun, saya bisa mendapatkan semuanya. Mobil sama rumah. Ini buat inspirasi. Walaupun caranya gimana, iya. Ada lah. Itu. Pasti ada jalannya, nggak tahu jalannya seperti apa. Nanti masing-masing. Saya nggak bisa dengan cara saya. Jadi cara saya bisa kerja di sini. Mungkin kalau semua Anda seperti itu, mungkin Allah memberi cara yang lain. Nggak mungkin sama. Mungkin dengan cara dapat warisan atau dapat mertua yang kaya, nggak tahu. Jadi Allah itu memberi cara dengan cara yang tidak bisa kita logika. Oke, jadi intinya di sini yang penting pertama doa, yang kedua keyakinan dan pasrah sama Allah. Yakin, yang kita rasakan, kita harus merasakan apa yang kita inginkan benar-benar. Ketika nanti sudah menyatu dengan perasaan itu, kita pasti akan dapatkan. Cerita sore kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.